Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami yang berjudul Aliansi Strategis Internasional pada mata kuliah Bisnis Internasional. Dengan dosen pengampu Ermika Ruminta SPT MSI. Berikut nama-nama kelompok. Yang pertama ada saya, Nurullah Julianti dengan NIM 64221686. Saya Putri Apriani 6422200. Dengan saya Laila Lutfianti dengan NIM 64221662. Saya Fizananda dengan NIM 64221866. Saya Hoifana Najwariani dengan NIM 64222706. Perusahaan multinasional di beberapa dekade akhir ke-20. Transformasi pesat dunia industri mengambil bukti bentuknya yang baru, kemajuan mencolok ilmu dan teknologi. Sebagai mesin penggerak suatu masyarakat, dunia mendapatkan pengaruhnya dari berbagai sudut. Perekonomian adalah salah satu bidang yang mengalami berbagai perubahan mencolok. Di masa-masa tersebut, yang pasti munculnya berbagai perusahaan multinasional hingga batas tertentu, membuka peluang bagi globalisasi ekonomi. Konsep analisasi strategis. Alisasi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama, ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Strategi alisasi ini dilakukan di antara perusahaan yang berbeda dalam berbagai bidang kalian sebagai alisasi yang saling menguntungkan dan pengembangan peluang bisnis. Hal ini mengartikan bahwa berbisnis memerlukan strategi untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan menggunakan teknologi serta pengembangan yang ada di era globalisasi saat ini. Ruang lingkup analisis strategis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengembangan strategi. Pada tahap ini akan dilakukan kajian tentang kelayakan analisis, sasaran, dan rasionalisasi pemilihan fokus isu yang utama dan menantang pengembangan sumber daya strategi untuk mendukung produksi. Yang kedua, ada penilaian rekaman. Pada tahap ini dilakukan analisis potensi rekan yang akan dilibatkan baik kekuatan maupun kelemahan. Penciptaan strategi untuk mengakomodasi semua gaya manajemen rekanan. Yang ketiga ada negosiasi kontak. Tahap ini mencakup penentuan apakah semua pihak memiliki sasaran yang realistik, pembentukan tim negosiasi, pendefinisian kontribusi masing-masing pihak, dan pengakuan atas potensi informasi penting. Yang keempat ada operasionalisasi analisis. Operasionalisasi analisis mencakup penegasan komitmen manajemen senior masing-masing pihak, menentukan sumber daya yang digunakan untuk analisis, menggunakan dan menyesuaikan anggaran. Hambatan Aliansi Strategis Internasional. Yang pertama ada transfer knowledge sulit dilakukan. Keberhasilan aliansi tergantung pada seberapa mudah pengetahuan knowledge dapat dipindahkan, diinterpretasikan, dan diserap antar perusahaan. Yang kedua, adanya ambiguitas ketidakjelasan pengetahuan. Ambiguitas muncul karena pengetahuan sulit dikomunikasikan secara jelas, sangat kontekstual, dan bersifat spesifik. Yang ketiga, ambiguitas causal ambiguity. Kurangnya pemahaman terhadap hubungan sebab akibat antara tindakan dan hasil input dan output membuat proses pembelajaran dan peniruan menjadi sulit. Yang keempat,
hambatan terhadap pembelajaran learning barriers. Jika tingkat ambiguitas pengetahuan mitra tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk menyerap dan memanfaatkan knowledge menjadi terbatas. Manfaat aliansi strategis. Yang pertama, akses ke pasar baru. Aliansi strategis memfasilitasi akselerasi penetrasi ke pasar internasional dengan memanfaatkan jaringan dan pengetahuan lokal mitra untuk mengurangi biaya dan resiko ekspansi. Yang kedua, berbagi resiko dan biaya. Meringankan beban finansial dan resiko operasional dengan berbagi biaya investasi besar seperti R&D dalam proyek beresiko tinggi. Yang ketiga, akses ke sumber daya dan kompetensi inti. Memperkaya kapabilitas dengan mengakses teknologi dan keahlian unik, seperti manajemen, teknis, pemasaran yang dimiliki oleh mitra. Dan yang terakhir, mempercepat pertumbuhan dan inovasi, mempercepat pengembangan produk baru dan proses bisnis karena adanya sinergi dan gabungan kemampuan inovasi dan dari para mitra. Untuk resiko utama aliansi internasional berputar pada potensi konflik budaya dan tujuan yang tidak selaras seperti potensi konflik dari gaya kerja, etika, dan nilai-nilai organisasi yang bertentangan. Ancaman kebocoran informasi strategis seperti ancaman kehilangan keunggulan kompetitif akibat bagian teknologi atau data sensitif, serta bahaya ketergantungan berlebihan yang dapat menyebabkan hilangnya otonomi dan persaingan internal. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan nilai, etika kerja, dan cara komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, ada tujuan dan kepentingan yang tidak selaras. Jika masing-masing pihak memiliki prioritas berbeda, kerjasama sulit berjalan efektif. Yang ketiga, ada perbedaan sistem manajemen. Setiap perusahaan punya gaya kepemimpinan dan struktur organisasi yang berbeda. Yang keempat, kurangnya kepercayaan dan komunikasi. Tanpa komunikasi terbuka, hubungan kerja mudah rusak. Kurangnya kepercayaan bisa memicu kecurigaan dan menurunkan produktivitas. Selanjutnya, ada contoh kasus nyata, Gojek Indonesia dan Visa Amerika Serikat. Bidang finansial dan teknologi, Gojek bekerja sama dengan Visa untuk mengembangkan sistem pembayaran digital atau GoPay, agar bisa digunakan lintas negara. Tujuannya memperluas akses pembayaran internasional bagi pengguna Gojek. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kamu membayar pakai GoPay di merchant luar negeri atau yang menerima Visa, itu hasil aliansi strategis antara perusahaan Indonesia dan Amerika. Pelajarannya, aliansi strategis internasional bisa mendukung kemudahan transaksi global dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, pada akhir abad ke-20 dunia industri mengalami transformasi besar. Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, perubahan ini memberi pengaruh luas terhadap berbagai bidang, terutama ekonomi yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan multinasional dan semakin terbukanya peluang globalisasi. Analisis strategis merupakan bentuk kerjasama formal antar dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau memenuhi kebutuhan bisnis tertentu. Biasanya, analisasi dilakukan oleh perusahaan yang tidak sering bersaing secara langsung tetapi memiliki kesamaan pasar atau produk. Melalui kerjasama ini, masing-masing pihak dapat saling melengkapi dalam hal sumber daya, keahlian, teknologi, maupun modal, sehingga terciptanya sinergi yang memberikan manfaat bersama. Sebelum menjalin analisasi, perusahaan perlu melakukan persiapan internal yang menantang agar kerjasama dapat berjalan efektif. Perencanaan yang baik mencakup peraturan struktur, pembagian peran, serta strategi pengelolaan yang jelas agar analisis strategis dapat mencapai hasil yang optimal.
Sekian presentasi dari kami. Mohon lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.